Halo, Trust Me People, berjumpa lagi bersama saya Irfan. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas buku dari James Clear yang berjudul Atomic Habits. Oke, simak video sampai akhir ya. Tiada 1000 langkah tanpa satu langkah kecil yang memulainya. Kiranya itu sebaris kalimat yang mendefinisikan apa itu atomic habits dalam buku ini. Seseorang yang ingin memperbaiki diri kebanyakan hanya berfokus akan hasil dan ganjaran yang akan ia dapatkan. Seseorang mengira apabila ia ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik, ia perlu memerlukan perubahan besar pada dirinya. Padahal pada dasarnya perubahan-perubahan nyata dan hebat yang akan kita temukan ialah gabungan ratusan bahkan ribuan hal-hal kecil yang kita lakukan sebelumnya. Oke, dalam buku ini James Clear menegaskan bahwa perubahan hal-hal kecil yang dianggap remeh atau bahkan sering tidak kita hiraukan justru merupakan salah satu faktor yang berperan besar dan akan tumbuh menjadi hal-hal luar biasa dalam hidup. Membuat perbedaan ke arah lebih baik 1% sehari. Seperti contoh, memulai hari dengan meminum air putih rutin, menimbang berat badan rutin, merapikan kamar setelah bangun dari tidur, dan proses kecil lainnya. Tetapi proses 1% itu akan menentukan siapa kita sekarang dan siapa kita nanti apabila kita mempraktikkan hal itu terus-menerus tentunya. Ya, permasalahannya pemenang dan pecundang memiliki tujuan yang sama. Ya, kutipan di atas merupakan salah satu kutipan yang tertera di buku ini dan cukup menyadarkan saya bahwa ya betul pemenang dan pecundang memiliki tujuan yang sama. Oke, James Clear menjelaskan bahwa yang membedakan antara winners and losers ialah sistem yang mereka ampuh. Seseorang pemenang ia akan terbiasa bersemangat dalam mengerjakan hal yang sama berulang-ulang tentunya, memperbaiki diri sedikit demi sedikit dengan konsisten. Ia juga harus jatuh cinta akan kebosanan tentunya. Beberapa dengan pecundang, ia hanya akan bergairah ketika mendapatkan hasrat, lalu bosan ketika hasrat menurun, dan pada akhirnya ia hanya akan mencari alasan untuk melewatkannya tentunya. Oke, pada buku ini Clear membagi bagaimana cara menciptakan kebiasaan baik dan bagaimana mempertahankannya menjadi 4 bab besar. Oke, saya akan membahas atau membedah bab per babnya, yakni hukum ke-1, menjadikannya terlihat. Oke, pada kaidah pertama ini, menjadi terlihat ialah dengan menghubungkan sebuah kebiasaan baik dengan sebuah petunjuk ya. Ini bisa tergantung situasinya. Apabila seseorang ingin menurunkan berat badan, maka apabila ia memiliki lift, ia akan menggunakan tangga saja, bukan menggunakan lift. Menjadikan sebuah konteks menjadi petunjuk ialah menjadikan petunjuk ya, ialah salah satu tahap untuk memulai kebiasaan ini. Oke, begitu kebiasaan terbentuk, mustahil kita akan melupakannya dan jadikan itu sebagai pengendalian diri. Oke, itu hukum yang pertama ya. Hukum yang kedua, menjadikannya menarik. Oke, inti dari kaidah kedua ini adalah perlunya kita membuat kebiasaan yang telah kita mulai sebelumnya menjadi sebuah kebiasaan yang menarik, karena sesungguhnya pengalaman yang menyenangkanlah yang akan memotivasi kita untuk melakukan kebiasaan itu terus-menerus. Oke, sebagai contoh sederhananya sebagai berikut. Merujuk ke kebiasaan menggunakan tangga alih-alih lift.
kita bisa membuatnya menyenangkan dengan menggabungkan hal itu dengan hobi kita. Ya, tiap saya pergi ke kantor dengan menggunakan tangga alih-alih lift, setelah pulang kerja saya akan mendapatkan ganjaran bisa menonton satu video terbaru grup musik idola saya. Ya, jadi paham ya, hukum kedua ini menjadikannya menarik ya. Oke, yang ketiga ada hukum ketiga, menjadikannya mudah. Pada kaidah ketiga ini, kita perlu menciptakan sebuah kebiasaan menjadi mudah. Salah satu yang dapat kita lakukan ialah menciptakan lingkungan tempat melakukan kebiasaan baik menjadi nyaman dan tanpa hambatan. Biasanya kita malas merapikan kantor dan meja kerja kita setiap hari. Padahal tujuan merapikan kembali tiap kali menggunakan sebuah ruangan bukan hanya untuk membersihkan setiap kegiatan berakhir, tetapi juga untuk menyiapkan dan memudahkan kegiatan yang akan datang. Intinya, kita perlu merancang hidup kita supaya aksi-aksi dan kegiatan yang baik, paling penting adalah aksi-aksi yang paling mudah dikerjakan. Oke, jadi hukum ketiga ini menjadikannya mudah ya. Oke, yang terakhir ada hukum keempat, menjadikannya memuaskan. Oke, sebuah proses akan terlihat memuaskan apabila kita memiliki perasaan bahwa kita mengalami kemajuan. Nah, dengan ini kita perlu membuat pemantauan akan kebiasaan dan proses kita. Ini bisa ditandai mulai dari penandaan pada kalender atau mencatat perkembangan latihan kita. Pemantauan kebiasaan ini memberikan kepuasan kepada kita karena menyediakan bukti tentang kemajuan kita. Dengan 4 kaidah di atas, ialah untuk membiasakan kebiasaan baik tentunya. Begitu pula dengan membuang kebiasaan buruk, lakukan keempat hukum di atas. Namun dalam metode kebalikannya, yakni satu, menjadikannya tidak terlihat, yang kedua menjadikan tidak menarik, yang ketiga menjadikannya sulit, dan yang keempat menjadikannya tidak memuaskan. Oke, kita pahami hukum-hukum itu dulu ya, agar kita bisa membiasakan kebiasaan menjadi lebih baik. Oke, mungkin itu saja pembahasan video saya kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik dari buku ini ya, buku dari James Clear yang berjudul Atomic Habits. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.